kepada Rasulullah dan Abu Bakar, kudanya kembali jatuh ke tanah, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang menghalanginya. Akhirnya Suraqah menyadari bahwa ada sesuatu yang luar biasa terjadi. Ia melihat bahwa Nabi Muhammad dilindungi oleh Allah. Dengan rasa takut, Suraqah kemudian berhenti mengejar. Ia berkata kepada Nabi dari kejauhan, "Wahai Muhammad, aku tidak akan mengejarmu lagi. Berdoalah agar aku selamat dari kejatuhan ini." Nabi Muhammad pun berdoa dan kuda Suraqah kembali berdiri dengan tenang. Suraqah yang tadinya datang dengan niat jahat, ini merasa hatinya berubah. Dia berjanji kepada Nabi bahwa dia tidak akan memberitahukan kepada siapapun tentang keberadaan mereka, dan ia membiarkan Nabi dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan mereka. Beberapa tahun kemudian, Suraqah bin Malik memeluk Islam dan ia menjadi salah satu pendukung setia Nabi Muhammad SAW. Kita berlanjut kepada kisah selanjutnya. Salah satu rencana pembunuhan terbesar terhadap Nabi Muhammad SAW terjadi selama Perang Khandaq pada tahun ke-5 Hijriah. Suku-suku besar di sekitar Mekah yang dipimpin oleh Abu Sufyan, mereka bersekongkol untuk menghancurkan kaum muslimin di Madinah. Mereka membentuk pasukan gabungan yang sangat besar. Pasukan ini dikenal dengan nama Ahzab, yaitu pasukan gabungan. Pasukan ini mengepung kota Madinah dan mereka berniat untuk membunuh Rasulullah serta para pengikutnya. Nabi Muhammad SAW dengan kecerdikan dan kebijaksanaannya menerima usulan dari Salman Al-Farisi. Rasulullah memerintahkan kaum muslimin untuk menggali parit di sekitar kota sebagai pertahanan. Parit ini yang belum pernah digunakan dalam perang di Arab sebelumnya menjadi penghalang besar bagi pasukan musuh. Selama pengepungan, kaum Quraisy dan sekutu-sekutunya mencoba berbagai cara untuk menembus pertahanan kaum muslimin. Mereka bahkan merencanakan untuk membunuh Nabi Muhammad secara langsung, tetapi rencana itu selalu digagalkan oleh pengawasan ketat para sahabat serta perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu serangan, seorang prajurit berhasil menyeberangi parit. Ia berhasil mendekati Nabi Muhammad, namun sebelum dia bisa melaksanakan niatnya, ia dikalahkan oleh Ali bin Abi Thalib yang menjaga Nabi dengan penuh keberanian. Setelah berminggu-minggu pengepungan yang gagal, angin kencang dan badai yang dikirim oleh Allah menghancurkan tenda-tenda pasukan kafir. Pasukan Ahzab yang sudah kelelahan, mereka kehilangan semangat. Akhirnya mereka mundur. Perang Khandaq berakhir dengan kemenangan bagi kaum muslimin, meskipun mereka menghadapi musuh yang jauh lebih besar. Perang Khandaq adalah salah satu momen penting dalam sejarah Islam. Ini menunjukkan bagaimana strategi cerdas dan keyakinan kepada Allah bisa mengalahkan musuh yang jauh lebih kuat. Nabi Muhammad dengan bantuan para sahabatnya mampu menghadapi ancaman besar dengan kecerdasan dan ketenangan. Selain itu, perang ini juga menunjukkan bahwa Allah selalu melindungi nabinya dan kaum muslimin dari rencana jahat yang ditujukan kepada mereka. Meskipun musuh-musuh Islam merencanakan pembunuhan dan penghancuran Madinah, Allah selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang beriman. Rencana-rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad merupakan bagian dari tantangan besar yang dihadapi oleh Rasulullah dan kaum muslimin pada saat penyebaran agama Islam. Meskipun berbagai musuh berusaha menghentikan dakwah Rasulullah dengan kekerasan, Allah selalu melindungi nabinya dan memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Kisah-kisah ini memberikan pelajaran berharga tentang keteguhan iman, kebijaksanaan di dalam menghadapi musuh, dan pentingnya mengampuni musuh. Nabi Muhammad adalah contoh nyata tentang bagaimana menghadapi rintangan dengan penuh kesabaran dan juga keyakinan kepada Allah. Islam yang disebarkan dengan penuh perjuangan dan pengorbanan ini menjadi cahaya bagi umat manusia di seluruh dunia, membawa ajaran kebenaran, keadilan, dan kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab.